Jauh-jauh hari, ekonom UPN veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat yang akrab disapa dengan ANH memprediksi nilai tukar rupiah bakal melemah hingga 17.000 per dolar Amerika Serikat. Saat ini gejalanya menuju ke sana karena nilai rupiah terhadap uang negeri Paman Sam semakin babak belur. Bahkan mendekati angka terburuk saat krisis moneter 1998 senilai 16.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg hari Senin 17 Juni 2024, nilai tukar rupiah ditutup di level 16.412 rupiah per dolar Amerika. Mata uang Garuda melemah 142 poin atau minus 0,87% dari penutupan perdagangan sebelumnya. Mengapa nilai tukar rupiah anjlok terus? Apakah proyeksi ekonomi nasional suram hingga tahun depan? Dan apa tantangan besar yang sedang dihadapi Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta, Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung. Kabar baik, Bung Ishak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Dan kali ini bisa jadi kabar buruk ya, Bung Ishak, karena nilai tukar rupiah ada yang mengatakan seperti kembali ke 1998 karena mengalami pelemahan dan diprediksi bisa tembus di angka 17.000 rupiah per dolar. Menurut Anda apa faktor utama pelemahan rupiah kali ini, Bung? Ya, baik, terima kasih. Bisa Filfanis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tren pelemahan rupiah ya, itu juga dialami oleh negara-negara lain, tapi memang pelemahan rupiah ini paling dalam ya dibandingkan kebanyakan negara-negara peer country di Indonesia ya. Misalnya dengan Malaysia dan Singapura ya, dengan Jepang ya. Pelemahan Indonesia paling parah itu. Kecuali memang negara-negara yang ekonominya tidak stabil ya seperti misalnya Lebanon atau misalnya Laos ya memang bukan menjadi negara yang bisa dikomparasikan dengan Indonesia. Artinya memang pelemahan rupiah ini sangat tidak wajar ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, meskipun ada tren pelemahan ya dari seluruh mata uang akibat Bank Sentral Amerika Serikat ini tetap mempertahankan suku bunga pada level yang cukup tinggi ya sekitar 5,5%. Sementara di negara-negara maju lainnya seperti Uni Eropa ya, kemudian juga Kanada itu sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga ya karena inflasi di negara-negara itu sudah mulai turun. Nah, dampak ketika suku bunga di Amerika ini masih cukup tinggi, maka investor-investor ya itu ya tentu saja investor ini kan mencari cuan ya dengan mencari ini apa suku bunga yang memberikan pendapatan yang lebih banyak gitu. Dengan suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat, maka mereka memindahkan investasi mereka ya, dari negara-negara lain termasuk dari Indonesia ya dari pasar saham, dari pasar modal ya, dari obligasi pemerintah kemudian dipindahkan ke Amerika Serikat ya membeli sekuritas di negara paman Sam itu. Jadi itulah yang mengakibatkan permintaan dolar meningkat ya akhirnya ya rupiah akhirnya nilainya turun. Seperti itu Bung Anggi secara umum. Ya. Dan menurut Presiden Joko Widodo, pelemahan rupiah semata-mata karena tekanan dolar Amerika dan ketidakpastian global juga terjadi karena bukan kondisi rupiah yang buruk, melainkan besarnya tekanan eksternal. Menurut Anda, Bung Ishak, tepatkah pernyataan Jokowi? Saya kira tidak juga ya. Jadi memang fundamental ekonomi Indonesia ini relatif lemah ya dibandingkan negara-negara lain. Salah satu indikator yang paling kuat ya untuk menilai daya saing ekonomi kita itu adalah cadangan devisa. Gitu. Cadangan devisa Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Thailand, ya, dibandingkan dengan Singapura itu masih
sangat tertinggal. Jadi sekedar informasi saja mungkin. Cadangan devisa itu kan pendapatan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor, kemudian dari barang ataupun jasa, kemudian modal yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, Indonesia itu masih sekitar 140-an miliar US dollar ya. Itu masih jauh dibandingkan misalnya dengan Singapura ya, atau dengan Thailand tadi ya. Kalau Cina bahkan jauh lebih tinggi, jadi sudah sampai 3.000 gitu, 3.000 miliar US dollar ya. Sementara kalau misalnya eh, Thailand itu 218 miliar ya. Sementara Indonesia baru sekitar 149 miliar dolar. Jadi memang masih sangat jauh. Artinya memang Indonesia ini belum bisa berkompetisi dibandingkan negara-negara lain dari sisi kemampuan melakukan ekspor ya, kemudian dan menarik modal dari negara-negara lain. Nah, kemudian juga yang lain ya, kalau kita lihat data-data Indonesia ya, ekonomi Indonesia itu memang kondisinya juga tidak begitu bagus gitu. Misalnya uh, current account. Jadi current account itu semacam neraca pembayaran ya, neraca perdagangan. Jadi akumulasi perdagangan Indonesia dengan negara lain ya. Maksudnya tadi perdagangan barang, perdagangan jasa, kemudian investasi langsung atau investasi portofolio ya, kemudian juga pendapatan primer ya. Semuanya itu menunjukkan bahwa saat ini ya balance of current account kita itu minus ya, minus 2 miliar ya, 2 miliar lebih ya. Itu lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya, 1,1 miliar US dollar. Jadi artinya memang ya kondisi ekonomi kita tidak lebih baik, justru lebih buruk gitu. Jadi karena kalau kondisi ekonomi kita lebih baik ya, maka ya investor asing ya, kemudian investasi langsung itu akan meningkat di Indonesia gitu. Kemudian ekspor kita itu akan lebih baik ya, tidak ekspor kita malah lebih lebih buruk gitu. Itu kan menandakan kalau ekspornya lebih buruk berarti daya daya saing itu lebih jelek ya. Kemudian modal itu tidak mau masuk ke Indonesia berarti Indonesia itu tidak menarik dari sisi ekonomi begitu. Kira-kira seperti itu, Bung Anggi. Jadi tidak tepat ya kalau dikatakan bahwa pelemahan rupiah ini murni karena kondisi eksternal ya, tekanan eksternal, tapi juga diakibatkan oleh kondisi fundamental ekonomi kita itu yang memang relatif lemah ya, relatif lemah bahkan tadi ya lebih lemah dibandingkan negara-negara yang menjadi PR country Indonesia. Begitu kira-kira Bang. Dan apakah ada harapan bahwa pelemahan rupiah saat ini bisa berakhir, Bung Ishak? Apakah data ekonomi bisa berubah dari waktu ke waktu, Bung? Ya, secara historis ya. Jadi memang pergerakan rupiah ini kan sangat fluktuatif ya ketika kita mengadopsi kurs mengambang ya. Jadi rupiah itu dibiarkan naik turun sesuai dengan permintaan pasar. Sehingga misalnya ketika nanti The Fed ya yang tahun ini diperkirakan belum akan menurunkan suku bunganya ya. Suatu saat misalnya dia melakukan penurunan nilai federal fund rate ya, jadi sekitar 5,5% dan misalnya turun menjadi 5%, maka biasanya ya ada kecenderungan maka modal-modal yang tadi eh, beralih ke Amerika Serikat ini akan kembali ke negara-negara berkembang ya, ke Indonesia. Apalagi salah satu cara bagi bank sentral di negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk menahan atau menarik investasi itu dengan menaikkan suku bunga ya yang jauh lebih lebih tinggi gitu. Nah, dan kalau kita lihat keputusan Bank Indonesia kemarin masih mempertahankan suku bunga di level 5,5% kalau tidak salah ya. Jadi ini harapannya agar suku bunga di Indonesia itu tetap menarik ya bagi investor asing gitu. Artinya secara historis bisa saja terjadi naik dan turun nilai tukar rupiah ini akibat tadi perubahan-perubahan kebijakan bank sentral atau kondisi perekonomian yang mengalami uh, fluktuasi ya. Misalnya juga faktor ketika harga minyak internasional ini misalnya mengalami kenaikan ya, yang kemudian mengakibatkan
neraca perdagangan Indonesia itu melemah, akhirnya kemudian ini akan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah sehingga akan melemah. Jadi saya kira ini akan fluktuatif ya. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah ini akan mengalami perubahan di kemudian hari ya, ini akan terjadi. Tapi persoalannya adalah eh, justru ini yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha. Jadi fluktuasi rupiah yang tidak menentu, yang tidak pasti ini ya akan menyulitkan mereka dalam melakukan prediksi kan, dalam menyiapkan bisnis mereka dalam jangka panjang gitu. Ini juga akan berdampak buruk bagi pemerintah karena mereka tidak ada kepastian berapa misalnya pembayaran pembelian barang-barang impor ya, berapa eh, stok eh, anggaran untuk pembayaran bunga utang ya, karena utang pemerintah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah gitu. Jadi ini ya terburuk ya ketika eh, angka-angka ini tidak mengalami kepastian ya, termasuk dalam hal ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dan selain rupiah yang melemah muncul problem PHK massal. Apakah badai PHK di Indonesia merupakan dampak dari ketidakberdayaan pemerintah mengerem gempuran produk impor yang merajai pasar tanah air ini, Bung Ishak? Ya, ini juga menjadi keprihatinan kita ya. Jadi memang ada hubungannya tadi dengan cerita kita, diskusi kita dengan pelemahan nilai tukar rupiah ya, karena industri tekstil kita ya bahan bakunya itu sebagian dari impor. Ketika bahan baku ini dinilai dengan dolar ya, maka ketika terjadi pelemahan rupiah maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha kita ya khususnya di tekstil ya ini menjadi semakin besar. Jadi ini salah satu dampak buruk ketika nilai tukar rupiah itu tidak stabil. Kemudian yang lain ya termasuk juga mungkin utang mereka. Jadi sebagian dari perusahaan-perusahaan tekstil ini ya mengandalkan pembiayaan dari bank-bank asing gitu, sehingga suku bunganya bisa jadi lebih mahal gitu. Atau pembayarannya menjadi lebih tinggi karena pelemahan rupiah ini. Dan juga yang lain adalah saya kira juga karena permintaan ekspor kita ini juga melemah ya, daya saing industri tekstil kita ini kurang mendapatkan perhatian ya dari pemerintah, akhirnya ya mereka kalah bersaing dengan tekstil dari Cina, dari Vietnam, dari Bangladesh, dari Pakistan, bahkan dari Turki. Sehingga memang ya semakin lama semakin tidak kompetitif karena tidak permintaan ini cenderung turun, akhirnya ya eh, tenaga kerja juga harus disesuaikan. Nah, termasuk juga yang paling parah dan ini yang paling sangat memprihatinkan adalah sudahlah pas ekspor industri tekstil ini lemah di negara lain ya di level global, di level nasional ya di pasar kita ini juga sudah dihantam oleh impor ya. Jadi karena impor barang-barang dari Cina tadi ini, dari Vietnam tadi ini diberikan kemudahan oleh pemerintah. Jadi pemerintah justru membuka keran yang lebar-lebarnya agar impor ini lebih mudah masuk ke Indonesia. Akhirnya ya tadi tekstil kita kalah bersaing dengan tekstil impor gitu. Ini banyak. Kemudian sudahlah pasar domestiknya apa pasar asingnya itu menyusut, ya pasar domestiknya pun digerus oleh tekstil impor ya, terutama dari Cina. Dan ini akibat ulah pemerintah sendiri. Jadi ada satu sekarang ini lagi marak ya pembahasan di kalangan perusahaan tekstil adalah Permendak nomor 8 2024. Permendak persaingan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Perindustrian itu dulu mengharuskan impor itu harus ada peraturan teknis, jadi dibatasi begitu. Nah, tapi oleh Permendak Kementerian Perdagangan ini kemudian dihapus gitu, agar barang impor ini lebih mudah masuk. Ini kan saya kira ketidak ketidak berpihakan ya, pemerintah kita terhadap industri domestik. Akhirnya ya semakin banyak orang yang di PHK, semakin banyak orang yang kesulitan kehidupannya. Begitu kira-kira bulan. Dan terakhir Bung Ishak, apakah ini semuanya disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme? Bisakah mewujudkan kebangkitan ekonomi tanpa kapitalisme, Bung Ishak? Ya, bisa sekali ya, karena memang sistem sekarang ini, sistem kapitalisme sudah banyak dikritik ya, bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi juga oleh para pemikir barat, bahwa dalam hal mata uang misalnya tadi ya, negara-negara di dunia ini mengalami
ketidakstabilan mata uang mereka ya, sehingga menyulitkan mereka melakukan perencanaan ya, termasuk dalam hal ini bagaimana mengatur cash flow ya, bagi pemerintah sendiri, kemudian bagi para pelaku usaha dan juga rumah tangga. Dan persoalan mata uang ini ya terjadi akibat sistem moneter global ini beralih dari mata uang emas dan perak menuju mata uang kertas ya, yang itu sama sekali tidak dijamin oleh satu komoditas yang berharga ya, yang itu disponsori atau dipelopori oleh Amerika Serikat ya, tahun 1971. Nah, dan sejak saat itu ya, yang sangat berperan di dalam menentukan naik turunnya ya nilai mata uang berbagai macam negara di dunia ini adalah keputusan Amerika Serikat sendiri dan The Fed ya. Jadi keputusan The Fed yang untuk semestinya itu hanya mempengaruhi negara-negara tersebut justru sangat luas pengaruhnya ke negara-negara lain termasuk Indonesia gitu. Nah, ini kan banyak yang mengatakan bahwa memang ada ketidakadilan di dalam sistem moneter global kita gitu. Kenapa kebijakan moneter Amerika Serikat ini kemudian berimplikasi kepada kebijakan moneter di negara-negara berkembang yang kemudian tadi sampai kepada misalnya utang negara berkembang ini naik signifikan, kemudian juga terjadi PHK ya, seperti di sektor tekstil tadi itu akibat pelemahan rupiah. Nah, sehingga ini yang perlu diubah gitu, perlu dilakukan perubahan, perlu dilakukan pergantian. Dan Islam, kalau kita mengacu kepada Islam, sudah sangat jelas ya bahwa mata uang suatu negara itu wajib menggunakan standar mata uang emas dan perak. Ketika standar uang dan perak itu diadopsi, maka nilai tukar itu akan relatif stabil ya terhadap mata uang negara lain yang juga menggunakan mata uang dan mata uang emas dan perak gitu. Sehingga tidak ada persoalan dari sisi fluktuasi mata uang seperti sekarang. Dan yang kedua adalah tidak ada monopoli kebijakan dari bank sentral ya, termasuk negara-negara lain, hal ini Amerika Serikat. Dan saya kira ini menjadi PR kita dan menjadi proyek bersama kaum muslimin ya, seluruh manusia, bahwa kita harus meninggalkan sistem kapitalisme dan mengadopsi sistem ekonomi Islam ya. Dan yang salah satu aspeknya adalah bagaimana mengembalikan penerapan sistem mata uang emas dan perak itu tadi. Dan tentu saja dikaitkan dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang lain ya, misalnya melarang praktek-praktek sistem finansial yang berbasis bunga dan spekulasi gitu, sehingga betul-betul tatanan ekonomi kita ya, termasuk dalam hal ini moneter ya, perdagangan dan fiskal misalnya ya, itu betul-betul semuanya dinanaskan pada aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kira-kira seperti itu. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.